Oke, selamat datang ya untuk Anggita Zafira. Kita mulai saja ya. Di saya sudah menunjukkan jam 11 ya, sudah jam 11 pas. Oke, nah di pertemuan ini ya, pertemuan web 3 ini merupakan pertemuan terakhir kita ya, selama dari pertemuan satu dengan sampai dengan pertemuan ke-18. Ya, jadi beberapa tugas atau diskusi itu sudah saya jawab semua ya, terutama untuk di tugas satu. Kemudian di tugas 2 dan 3 itu mungkin belum saya periksa ya, karena ada beberapa kegiatan juga yang harus saya kerjakan. Jadi instruksi kemarin ya dari UT bahwa untuk mendapatkan nilai maksimal ya di apa namanya diwajibkan ya setiap mahasiswa itu membuat video gitu ya. Nah, itu aturan yang dari UT yang diberikan. Jadi yang di tugas satu saya bebaskan dulu karena saya dapat infonya agak telat ya. Jadi saya fokuskan di tugas 2 dan 3. Jadi harus ada video. Dan beberapa mahasiswa juga sudah membuat video di tugas 2 dan di tugas 3 dan itu pun udah saya lihat ya teman belum saya nilai. Oke, insya Allah dalam waktu dekat ini dalam uh, mungkin hari ini ya akan saya nilai semua yang terutama untuk di tugas 2 dan 3. Itu kalau salah deadline-nya itu sama-sama di tanggal 1 ya untuk pengerjaannya ya. Oke. Nah, untuk mempercepat ya, mempercepat waktu. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke arah ya. Nah, di apa ya? Di dalam dunia pemrograman ya, kita sering ya dihadapkan pada kebutuhan ya untuk menyimpan banyak data sekaligus ya. Jika kita hanya menggunakan variabel biasa, tentu itu akan menyulitkan ini ya, menyebabkan karena setiap data itu harus disimpan satu persatu ya. Nah, disinilah peran si array ya sebagai sebuah solusi ya. Nah, array ini akan memungkinkan kita nantinya untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama gitu ya, tipe sama dan satu wadah yang teratur dan mudah diakses. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari ya apa itu array dan bagaimana cara mendeteksikan serta menggunakannya di dalam program. Nah, diharapkan nantinya ya dengan memahami array kita nanti dapat menulis coding itu lebih efisien, kemudian rapi dan melihat bagaimana perannya dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam pemrograman. Oke, nah di sini ada beberapa poin penting ya mengenai Java di dalam bahasa mengenai array ya di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, pada Java setiap array akan dialokasikan secara dinamis ya, yang artinya ukuran array ini akan ditentukan ketika array tersebut dibuat dan tidak dapat diubah setelahnya gitu ya. Lalu array di Java juga merupakan sebuah objek ya, sehingga kita nantinya dapat mengetahui jumlah elemen yang memiliki array melalui properties length ya. Kemudian selain itu array di Java juga akan dideklarasikan ya mirip dengan deklarasi variabel seperti biasanya. Cuman hanya saja penulisan nama variabel array ini akan diikuti oleh tanda tanda kurung ya, tanda kurung kurawal gitu ya. Nah, setelah tipe datanya. Nah, di dalam hal ini untuk pengaksesan data array ini akan memiliki indeks yang akan dimulai dengan angka 0. Sehingga elemen pertama berada pada indeks 0 ya dan elemen terakhir pada indeks length min 1 gitu ya. Nah, di gambar sini yang memperlihatkan contoh array dengan 5 elemen di mana indeksnya akan dimulai dengan angka 0 sampai dengan angka 4 gitu ya. Ini merupakan contohnya. Kemudian di Java, array juga dapat dibuat ya sebagai variabel statis atau nanti dapat menjadi variabel lokal dalam satu blok kode ya, serta nanti dapat digunakan sebagai parameter pada sebuah metode. Nah, hal ini nantinya akan menunjukkan bahwa array ya, dalam Java akan bersifat fleksibel dan nanti juga dapat digunakan pada berbagai konteks pemrograman. Nah, itu ya definisi poin-poin penting penggunaan array di dalam pemrograman Java. Oke, nah
Kita akan masuk ya tentang array satu dimensi. Nah, di dalam pemrograman ya, array satu dimensi ini merupakan sebuah variabel yang digunakan nantinya untuk menyimpan banyak data sekaligus ya dengan tipe data yang sifatnya sama, yang tersusun secara berurutan dalam satu baris ya. Nah, setiap data di dalam array ini akan memiliki posisi yang disebut dengan indeks gitu ya. Dan indeks ini selalu dimulai dengan angka 0. Nah, di contoh ini ya ditunjukkan bagaimana cara mendeskripsikan array string gitu yaitu dengan menuliskan string tanda kurung kurang seperti ini ya. Kemudian chars. Nah, pada tahap ini array sudah dibuat ya, tetapi dia belum memiliki sebuah nilai ya. Kemudian di contoh kedua di sini ditunjukkan bagaimana cara menginisialisasi array ya, sekaligus mengisinya dengan sebuah nilai. Di sini ada string cars, kemudian ada jenis-jenis mobil, yang artinya array tersebut dia memiliki 4 elemen berupa nama-nama mobil gitu ya. Nah, contoh yang ketiga di sini menunjukkan array yang tipe datanya integer gitu ya, yaitu ada integer my num, kemudian diisi dengan angka ah, 10, 20, 30, dan 40. Ya, ini hampir sama ya, sama seperti R sebelumnya, cuman data angka tersebut disimpan secara berurutan dan masing-masing elemen dia dapat diakses menggunakan indeks. Nah, lalu di bagian bawah ini ya, ini akan memperlihatkan sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi bentuk array ya di dalam memori, yaitu memori nilai seperti angka 10, 5, 7, 3, 1 yang akan diletakkan pada kotak-kotak kotak-kotak berurutan ya. Nah, ini akan menunjukkan ya bahwa setiap nilai dalam array ini berada pada posisi tertentu yang bisa nanti diakses dan menyebutkan indeksnya. Nah, jadi secara keseluruhan ya di sini ya uh, ini merupakan konsep dasar dari array satu dimensi ya. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara mengisinya serta nantinya bagaimana data tersebut disimpan dan diakses di dalamnya. Oke, kemudian uh, kita masuk ke ini ya, masih satu array dimensi. Dari sini ada program Java ya yang menjelaskan penggunaan array satu dimensi. Nah, di bagian kiri ini ya terlihat sebuah coding program ya yang berisi 3 langkah utama dalam bekerja dengan array ya di Java gitu ya. Nah, yang pertama itu ada deklarasi array, kemudian ada alokasi memori dan pengisian nilai ke dalam sebuah array gitu ya. Nah, yang pertama ini akan dilakukan ya sebuah deklarasi array ya bertipe integer dengan menuliskan itu ada int array int. Nah, pada tahap ini array baru akan diresikan tetapi belum memiliki ruang penyimpanan tuh ya. Kemudian selanjutnya dilakukan alokasi memori ya dengan perintah array int new int 5 yang artinya array ini akan diberi kapasitas untuk menyimpan 5 elemen integer dengan indeks itu dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 4 gitu ya. Nah, setelah memori dilokasikan, kemudian program mengisi 2 elemen array tersebut yaitu memberikan nilai 5 pada indeks 0 ya seperti ini. Kemudian dan nilai 7 pada indeks 1 gitu ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada 2 perintah system out routine ya. Perintah out routine array int 0 dan 1. Ini biasanya digunakan nanti untuk menampilkan nilai yang telah disimpan di dalam sebuah array gitu ya. Lalu di sebelah kanannya di sini ditampilkan hasil kompilasi ya dan eksekusi program menggunakan perintah terminal tuh ya. Nah, program ini akan menghasilkan keluaran yang berupa itu angka 5 dan 7 yang sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan ke dalam array yang tadi gitu ya. Oke, kemudian sebentar. Oke. Oke, nah kemudian contoh berikutnya ya, di sini kita akan menggunakan tipe data string. Nah, di dalam pemrograman Java, program ini ya, apa namanya, pada program tersebut ya, sebuah array bernama array str ini akan dibuat langsung ya dan diberi 3 nilai, yaitu ada mobil, motor, dan becak. Karena array di Java ini menggunakan indeks untuk mengakses data, maka nilai mobil berada pada indeks 0 gitu ya. Kemudian motor berada pada indeks 1 dan becak berada pada indeks ke 2 gitu ya. Nah, selanjutnya
program akan menampilkan isi array tersebut satu per satu dengan menggunakan perintah sistem titik out println. Ya, berdasarkan indeks yang tadi. Nah, hasil dari eksekusi program ini akan terlihat pada bagian kanan sini, ya, yang akan menampilkan mobil, motor, dan becak secara berurutan pada layar sesuai dengan yang kita masukkan tadi, gitu ya. Nah, melalui contoh ini ya, yang di sini ditunjukkan bahwa array ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam atau beberapa nilai sekaligus di dalam satu variabel, gitu ya. Nah, serta cara untuk menampilkan nilai-nilai tersebut menggunakan indeks pada Java, gitu ya. Oke, kemudian, nah di sini di slide berikutnya ini menjelaskan tentang array multidimensi di dalam pemrograman. Nah, khususnya array dua dimensi ya. Nah, di sini array dua dimensi ini dapat diibaratkan seperti sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom, sehingga nantinya dia bisa menyimpan data lebih kompleks dibandingkan array satu dimensi. Kemudian di sini akan terlihat ya sebuah ilustrasi array dua dimensi ya yang bernama itu ada int array yang memiliki tiga baris dan tiga kolom ya. Nah, setiap elemen ini dapat diakses menggunakan atau dengan dua indeks yaitu indeks baris dan indeks kolom. Nah, sebagai contoh pada baris pertama ya di angka 2 di angka 2 1 dan 8. Baris kedua isinya ada 3, 6, 9. Sedangkan baris ketiga itu berisi angkanya 10, 7, dan 4. Nah, ini kolom ini akan dimulai dengan angka 0 hingga 2. Ya. Nah, begitu juga dengan indeks baris. Nah, dengan demikian nantinya nilai pada baris ke-0, baris ke-0 kolom kedua adalah angka 8. Dan nilai pada baris kedua kolom ke-0 adalah angka ke-10 gitu ya. Nah, lalu di bagian bawah ini eh, terdapat contoh lainnya berupa tabel yang menunjukkan data satuan, kemudian ada puluhan dan ratusan. Nah, kolom 0 ini akan menyimpan sebuah nilai satuan, gitu ya. Puluhan dan menyimpan nilai satuan, kemudian di kolom ke-1 dia akan menyimpan nilai puluhan dan kolom ketiga dia akan menyimpan nilai ratusan. Nah, setiap baris ini akan mempresentasikan satu kelompok data yang berbeda, itu ya. Nah, dari gambaran ini ya kita dapat menyimpulkan bahwa array dua dimensi ini sangat cocok apabila digunakan ya untuk menyimpan data yang berbentuk tabel atau matris karena nantinya setiap datanya dapat diatur di dalam baris dan kolom ya sehingga lebih terstruktur dan mudah diakses menggunakan dua indeks gitu ya. Oke, kemudian ini masih lanjutan lagi ya. Di sini merupakan contohnya ya di dalam pemrograman Java. Nah, di sini di dalam Java ya, di sini dia menampilkan tiga bagian utama ya, yaitu ada deklarasi array ya, kemudian ada proses menampilkan data dan hasil output. Nah, di bagian kiri sini ya, ini adalah gambar tampilkan coding Java yang digunakan nantinya untuk membuat array dua dimensi ya, berisi itu tiga baris dan tiga kolom, gitu ya. Nah, di bagian ini dia akan menunjukkan bagaimana array tersebut dideklarasikan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai kumpulan nilai yang disusun seperti tabel gitu ya. Nah, setelah itu kode juga akan menampilkan beberapa perintah printin ya untuk mencetak judul ya, mencetak judul tampilan agar hasil output terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, kemudian pada trik ini ya untuk menampilkan data ya yaitu penggunaan dua perulangan itu ada for atau nested loop ya. Perulangan pertama ini akan mengatur baris ya, baris sedangkan perulangan kedua dia akan mengatur sebuah kolom gitu ya. Nah, melalui perulangan ini setiap array dicetak satu persatu ya sehingga nantinya akan membentuk tampilan seperti tabel aslinya gitu ya. Nah, kemudian di sisi kanan ya di sini kita akan melihat tampilan output ketika program akan dijalankan gitu ya. Nah, output tersebut akan menunjukkan sebuah judul ya, kemudian ada garis pemisah dan data dari array dalam format garis dan kolom. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya penggunaan dari array dua dimensi gitu ya. Oke, ini output ya. Oke, kemudian kemudian dimasuk ke step ke-9 ya. Nah, di sini ada kita akan masuk tentang konsep dari passing array, yaitu cara mengirimkan array sebagai parameter ke dalam sebuah metode di Java. Nah, pada bagian kiri ya, di sini akan ditampilkan sebuah kode Java yang dimulai dengan deklarasi uh, array
ini ya, array X yang berisi itu nilainya ada 10, 20 dan 30. Nah, kemudian setelah diregresi, program akan mencetak ya elemen pertama itu X0 sehingga akan nantinya akan dia menghasilkan angka 10 gitu ya. Nah, selanjutnya array tersebut akan dikirim ke sebuah metode ya yang bernama itu ada tampil ya. Kemudian melalui pemanggilan tampil X bagian ini akan menunjukkan bahwa array ini dapat dikirim ke metode yang sama seperti variabel yang lain. Namun dengan catatan bahwa array ini akan bersifat reversible, bukan valuable. Yang artinya adalah perubahan yang dilakukan dalam metode ini dapat mempengaruhi nilai asli array yang ada di luar metode gitu ya. Oke, sebentar ya, saya just tutup dulu. Saya lanjut lagi. Kemudian ya di bagian bawah di sini ada terdapat definisi metode tampil ya, yang nantinya akan menerima parameter array integer apa ya inti y ya. Nah metode ini ya pertama-tama dia akan mencetak nilai itu ada y 0 ya yang masih bernilai 10 ya. Kemudian dia akan mengubah nilai elemen pertama array menjadi 100 gitu ya dengan perintah y kurung kurawal 0 sampai dengan 100 karena array ini merupakan reference ya. Perubahan isi ini akan otomatis mengubah isi array ya, mengubah isi array X yang ada di metode main ya. Nah, kemudian di sisi kanan ya, di sini akan terlihat ya sebuah output hasil eksekusi dari program yang sebelah kiri ini. Nah, output tersebut akan menunjukkan tiga nilai itu ada 10, 10 dan 100 gitu ya. Nah, nilai pertama ya ini akan berasal dari perintah X sama dengan ini ya X apa namanya X kurang kerawal 0 gitu ya sebelum diproses oleh metode. Kemudian nilai kedua ini dari percetakan Y kurang kerawal 0 ya di dalam sebuah metode dan nilai terakhir 100 adalah hasil ini ya hasil setelah elemen array akan diubah oleh metode yang ditampilkan kembali ke metode yang apa ke metode main. Nah, ini merupakan gambaran ya penggunaan dari perintah ini ya penggunaan konsep dari basic array. Ya, ada definisinya seperti ini. Oke, oke, oke. Nah, oke kita akan masuk ke sebuah metode ya. Tadi sebelumnya ini ya, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang array dan bagaimana cara menyimpan serta mengakses banyak data sekaligus ya di dalam program Java. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya ya, yang tidak kalah penting yaitu ada metode. Nah, jika tadi array ini membantu kita ya di dalam pengolahan data, maka metodenya akan membantu kita di dalam pengolahan logika atau perintah yang akan dijalankan di dalam program. Nah, dengan menggunakan metode, kita nantinya dapat mengorganisir kode program itu akan menjadi lebih terstruktur gitu ya. Kemudian mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Nah, saya lanjut lagi. Nah, di sini di slide ini ya terlihat ya contoh struktur dasar metode yang ditempatkan di dalam sebuah kelas gitu ya. Nah, secara umum ini menunjukkan ya bahwa setiap metodenya harus ditulis di dalam sebuah kelas dan memiliki bagian-bagian penting ya seperti itu ada nama metode, kemudian ada tipe pengembalian serta blok kode yang akan dijalankan. Nah, pada kode yang ditampilkan ini terdapat sebuah kelas bernama itu my class ya. Dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode bernama my method ya yang ditandai dengan kunci static void ya. Nah, kata static ini menunjukkan bahwa metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Nah, sedangkan void ini berarti metode tersebut tidak mengembalikan nilai apapun ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sedangkan di bagian dalam tanda kurung kurawal ini merupakan sebuah ini ya merupakan tempat nantinya untuk menulis perintah atau logika yang ingin kita jalankan ketika metode tersebut akan dipanggil ya. Lalu ada di sini terdapat komentar ya ini kode to be execute ya yang artinya kita dapat mengisi metode dengan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah ini merupakan contoh sederhana bagaimana suatu struktur metode di dalam Java ya mulai dari penulisan kelas kemudian deklarasi metode hingga letak kode yang akan dijalankan. Nah tujuannya adalah
dia akan memberikan gambaran dasar kepada pemula ya, mengenai bagaimana sebuah metode dibuat dan ditempatkan di dalam pemrograman Java gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya ya. Di sini di bagian kiri ya terdapat coding Java yang menunjukkan ada dua hal utama. Ya, pertama itu ada membuat metode, kemudian ada memanggil metode tersebut. Ya, di bagian atas terdapat sebuah metode bernama myMethod gitu ya, yang didefinisikan dengan kata kunci static void gitu ya. Nah, metode ini nantinya akan berisi satu perintah yaitu ada system out println hasil dari metode yang berarti setiap kali metode ini dipanggil, program akan menampilkan teks hasil dari metode di layar. Kemudian di bawahnya terdapat ada metode main, ya, yaitu titik awal eksekusi program Java. Nah, pada metode main ini terdapat perintah my method ya, my method inilah contoh ya, contoh pemanggilan metode di mana nantinya program akan meminta Java untuk menjalankan perintah metode my method gitu ya yang telah didefinisikan sebelumnya. Karena metode tersebut bersifat statik, dia dapat dipanggil secara langsung tanpa kita perlu membuat sebuah objek. Kemudian di kanannya di sini ada memberikan hasil output ya yang muncul di konsol ya ketika program dijalankan. Nah, setelah program dikompil dan dieksekusi, maka konsol akan menampilkan tulisan hasil dari metode yang menunjukkan pemanggilan metode berhasil dilakukan. Itu ya. Kemudian di sini juga ada tanda hijau yang ini menunjukkan bahwa uh, ini ya apa namanya menunjukkan bahwa hubungan antara coding yang dijalankan dan hasil itu akan ditampilkan. Kemudian outputnya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya lagi di sini uh, ini ya cara memanggil sebuah metode ya yang tidak mengembalikan nilai atau menggunakan tipe void. Nah, contoh yang ditampilkan ini merupakan program Java yang berfungsi untuk menentukan apakah sebuah bilangan termasuk ganjil atau genap. Dan hasilnya langsung akan dicetak oleh metode tanpa dikembalikan ke pemanggil gitu ya. Nah, di bagian metode main ya, di bagian metode main, di sini ditunjukkan tiga pemanggilan metode cari cari nilai genap ya, cari nilai genap dengan argumen itu ada 2, 3, dan 16. Nah, pemanggilan ini akan mengirimkan nilai ke metode, lalu metode akan memprosesnya gitu ya. Nah, karena metode menggunakan tipe void di metode ini ya, maka dia tidak akan mengembalikan nilai apapun ya, tetapi dia akan langsung menampilkan hasil melalui perintah sistem out println gitu ya. Lalu di bagian definisi metode ini ada terletak di bawahnya yang menunjukkan bahwa metode ini akan menerima satu parameter berupa angka. Ya, angka tersebut dia akan ini ya diperiksa ya menggunakan operasi modulo ya, modulo 2 untuk menentukan apakah dia ganjil atau genap ya. Nah, jika sisa pembagian adalah satu ya, maka metode akan tersebut mencetak nilai ganjil. Ya, jika tidak, maka metode akan mencetak nilai genap. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga ya penjelasannya akan ini ya tentang sorry. Ini em, ini ya untuk menampilkan ya bagaimana metode untuk mengembalikan nilai atau menggunakan perintah sistem output ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, pada bagian kiri ya, di kiri ini terlihat sebuah program ya, sebuah program. Oke, oke di sini ya. Di sini ada ini ya, terdiri dari dua dari apa ya? Terdiri dari dua bagian utama yaitu ada metode main dan metode cari nilai genap gitu ya. Nah, di metode main ya, di metode main ini di apa ya? Ini metode main adalah bagian yang pertama kali akan dijalankan ketika program akan dieksekusi, gitu ya. Nah, di dalamnya terdapat ada definisi variabel ya, itu ada variabel x dan y. Kemudian y ini akan diberi nilai 3. Ya, dan setelah itu metode cari nilai genap ya dengan perintah x sama dengan cari nilai genap y. Nah, baris ini nantinya sangat penting ya karena disinilah sebuah metode ini akan dijalankan sekaligus nilai yang dikembalikan oleh metode tersebut disimpan ke dalam variabel si X sehingga nantinya hasil proses tidak terbuang dengan percuma. Lalu di bawahnya ini terdapat metode public ini ya, public static integer ya, mencari nilai genap, int nilai.
Nah, kata inti ini berada ini ya, berada sebelum nama metode menandakan bahwa metode ini wajib untuk mengembalikan sebuah bilangan bulat ya. Nah, parameter ini ya, ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang dikirim dari perintah main gitu ya. Nah, dalam hal ini isi dari variabel si apa ya, variabel dari si y ya, variabel si y ini ya di dalam metode ini tersebut akan dioperasikan menggunakan modulus nilai 2 ya untuk menentukan apakah angka tersebut ganjil atau genap. Jika hasilnya nol maka dia akan genap. Jika satu maka dia akan ganjil gitu ya. Nah, lalu di bagian akhir ya, di bagian akhir maksud terdapat perintah return ya, ada perintah return. Nah, ini return nilai ya. Nah, yang artinya nilai yang sudah diolah tadi akan dikirimkan kembali ke pemanggilnya ya. Ketika perintah return dijalankan, maka program langsung kembali ke main dan memasukkan hasil tersebut ke dalam variabel si X gitu ya. Nah, lalu sini ada definisi ya untuk apa namanya ada keterangan ya di kotak-kotak hijau ini ya. Ini merupakan outputnya. Lalu ini ya, bagaimana memanggil metodenya. Lalu ada metode apa nih ya berparan dengan metode dengan sebuah return nilai gitu ya. Ya, saya lanjut lagi. Oke, kita akan ini ya. Di slide berikutnya ini menjelaskan konsep dari metode overloading ya, terutama untuk di Java, yaitu ini merupakan sebuah kemampuan ya, kemampuan sebuah kelas, kelas yang memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi daftar parameter yang berbeda, gitu ya. Kemudian di sisi kiri ya, di sini terlihat sebuah kelas dengan nama main yang memanggil metode nama nama sama gitu ya itu metode nama sama. Kemudian ada metode nama sama ya. Ini diisinya dengan ini ada ini ya integer yang pertama ini ada integer x dan y, kemudian di sini ada double i integer k ya. Lalu ada metode nama true gitu ya, ini sifatnya boolean ya. Nah, sedangkan di pemilihan pertama ini akan menginginkan dua nilai bertipe data integer ya. Lalu di panggilan kedua ini dia akan mengirim kombinasi nilai double dan integer. Sedangkan di panggilan ketiga dia akan mengirimkan sebuah boolean gitu ya. Nah, di bawahnya ya, di bawahnya ada tiga definisi ya, tiga definisi. Oke, di bawahnya ada tiga definisi ya, tiga definisi metode yang semuanya bernama metode nama sama, tetapi masing-masing dia memiliki parameter berbeda. Ya, sedangkan di nomor satu dia menerima inputan itu nilai x dan y, kemudian di dua dia menerima double i, dan kemudian ada intk, dan ketiga dia menerima boolean b gitu ya. Sedangkan di bagian kanan ini menjelaskan konsekuensi ya dari perbedaan parameter tersebut ya ketika program memanggil ya. Contohnya misalnya ini ya, yang pertama nih ya, metode sampai saya anggap aja nilainya X dan Y ini 2 dan 3. Yang dipanggil adalah metode satu karena parameter yang cocok adalah dua buah integer. Saat memanggil metode ketiga ya di sini ada yang kedua ya di sini metode sama saya anggap nilainya sini ada 5,3 kemudian dan 4 yang dieksekusi adalah metode nomor 2 karena hanya metode ini yang memiliki kombinasi double dan integer gitu ya. Ah, s- dan seterusnya ya. Kalau ini berarti dia sifatnya true gitu ya. Oke, kemudian di set ini ya, di sini ada contoh coding ya, penggunaan metode dari overloading ya di Java dengan studi kasusnya di sini dia menghitung ini ya, menghitung luas bangunan ya, bangunan datar. Nah, di dalam kelas method overloading ya, overloading terdapat metode mainnya yang dipanggil sebanyak dua kali ya, dua kali metode bernama uh, sama ya, yaitu cari luas ya, ada cari luas. Kemudian pemanggilan pertama ya, yang pertama ya ini ya kita bikin dengan angkanya 5,2,3. Dia akan mengirimkan parameter double dan integer. Sedangkan yang pemanggilan kedua di sini diisi dengan 32,2 ya. Ini akan mengirimkan dua buah unit integer. Nah,
Kemudian di bawahnya ya, di bawah main, di sini akan didefinisikan dua versi metode cari luas yang di overload ya. Yang pertama itu ada public static double ya. Cari luas ini akan menghitung luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kemudian yang kedua di sini ada public static ya, integer cari luas ya, integer panjang, kemudian integer lebar. Kemudian di sini menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang yaitu kali lebar. Nah, ketika program dijalankan, maka pemanggilan cari luas 5,23 dia akan otomatis diarahkan ke versi pertama karena tipe parameter cocok dengan perintah double dan integer dan menghasilkan nilainya adalah 7,8. Ya, sedangkan yang untuk ini ya, yang integer dia akan menampilkan seperti ini ya. Ini ada perbedaannya yang cukup sama ya, tergantung dari tipe data yang akan kita gunakan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini ada exemption ya atau exemption. Nah, tadi kita sudah belajar tentang metode sebagai blok kode ya untuk menjalankan tugas tertentu. Sekarang kita akan masuk ke materi ini ya, yang materi berikutnya yaitu ada exemption atau exception. Nah, di sini saat program dijalankan ya, tidak semua proses itu berjalan mulus ya seperti yang kita harapkan. Ada kalanya dia akan terjadi kesalahan misalnya ketika si pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, kemudian ada pembagian dengan angka nol atau file yang tidak ditemukan. Ya, itu. Kemudian kesalahan inilah yang akan disebut dengan exception, gitu ya. Nah, nantinya dengan memahami ya bagaimana cara kerja dan penanganan akses dan kita nanti dapat membuat program itu akan lebih stabil, aman, dan nanti tetap dapat berjalan meskipun terjadinya sebuah error, gitu ya. Nah, di pertemuan ini nantinya kita akan mempelajari ya bagaimana itu kita akan mendeteksi, kemudian menanganinya dan mencegah error sehingga program dapat menjadi memberikan respon yang lebih baik kepada si pengguna nantinya. Nah, di sini di dalam pengumuman Java ya, kesalahan atau error dia tidak hanya terdiri dari satu jenis ya, eh, apa terdiri dari satu jenis secara umum. Kesalahan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama ya. Yang pertama itu ada compilation error ya, yaitu kesalahan yang terdeteksi saat proses compile terjadi. Nah, ini biasanya karena penulisan sintak yang keliru atau tanda baca yang kurang tepat. Lalu ada runtime error, ini biasanya kesalahan yang baru muncul ya ketika program akan dijalankan. Contohnya seperti operasi pembagian dengan nilai nol atau mencoba untuk mengakses indeks array yang berada di luar jangkauan. Itu ya. Ketiga, ini kondisi ketika program tetap berjalan tanpa menampilkan pesan kesalahan. Tapi hasil yang diberikan itu tidak sesuai karena logika kode yang diusulkan tidak tepat. Jadi nantinya ya kita akan ngecek ya semua apa namanya program sudah betul tapi kenapa hasilnya salah ya. Berarti dia termasuk kategori yang ini jadi kita harus mencek betul ya program tersebut jangan sampai terjadi kesalahan padahal dia tidak ada warning ataupun apa gitu. Bisa jadi karena rumus yang kita masukkan itu salah gitu ya. Oke, oke sebentar ya.
Oke, Merok. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi kita sudah membahas ya, berbagai macam kesalahan ya, berbagai macam kesalahan yang akan kita temui selama pembuatan program. Tadi ada 3 jenis. Kemudian kita akan menjabarkan satu persatu ya. Yang pertama itu ada compilation error. Nah, ini merupakan kesalahan yang terjadi ketika program akan dikompil gitu aja, yaitu sebelum program dijalankan. Nah, biasanya kesalahan ini biasanya berhubungan dengan penulisan codingnya uh, yang tidak sesuai dengan aturan di dalam pemrograman Java. Nah, komponen ini akan secara langsung ya akan memberitahukan ya tata letak ya dan jenis kesalahan sehingga nantinya program dia tidak dapat dijalankan sebelum diperbaiki gitu ya. Di sini juga akan dijelaskan ini ada kesalahan sintak ya. Ini biasanya terjadi ketika penulisan kode tidak mengikuti aturan seperti bisa kita temui misalnya ada tanda titik kurang tanda titik koma kurang, kemudian ada salah penulisan nama keyword ataupun tanda kurung yang tidak lengkap. Sedangkan untuk kesalahan semantik ini biasanya kodenya secara sintak benar ya, tetapi maksudnya dia tidak dapat dijalankan oleh compiler. Biasanya ini mencoba untuk menjumlahkan variabel berbasis dengan boolean atau memanggil metode yang tidak ada, biasanya seperti itu. Lalu ada kesalahan cascading. Nah, ini biasanya kesalahan yang menjalar akibat satu kesalahan utama. Ya, misalnya jika kita salah menulis ya, jika kita salah menulis nama variabel di awal, maka error lain dia akan muncul di baris-baris berikutnya yang memakai variabel tersebut. Nah, karena error itu akan terlihat seperti banyak, padahal sumber utamanya hanya satu gitu. Jadi hati-hati ya dalam menulis codingnya. Kadang-kadang belum tentu semuanya itu salah. Kadang-kadang yang paling awal yang kita bikin itu dia salah. Jadi dia akan mempengaruhi semuanya. Oke. Nah, di sini pada gambar ini ya menjelaskan contoh kesalahan sintak ya, sintak error di dalam pemrograman Java, yaitu kesalahan untuk penulisan coding yang membuat program dia tidak bisa di compile. Nah, di sebelah kiri ya, di sini terlihat ya kode kelas sintak dengan metode main yang berisi perintah sistem out println ya, belajar Java tanpa ada tanda titik koma gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan sebuah error dan di kotak hijau yang di sini bahwa dijelaskan bahwa kesalahan ini terjadi karena kurang titik ya, titik koma di akhir dari pernyataan. Nah, kemudian di sebelah kanannya di sini akan ditunjukkan tampilan pesan error ya dari compile saat kita menjalankan perintah Java tadi. Di sini akan muncul sebuah perintah atau keterangan ini ya, titik koma exception ya yang dan tanda panah gitu ya, tanda panah yang menunjuk langsung ke posisi ya, ke posisi eh ini ya, menunjuk ke posisi ke apa ya, di mana kesalahan itu terjadi gitu. Jadi ini menegaskan bahwa menegaskan kalau apa ya, kalau terjadi kesalahan ya, dia akan memberikan pesan di mana salahnya dan harus kita perbaiki ya. Jadi dia muncul muncul seperti ini ya. Tanda ininya kurang, kemudian di mana letaknya di sini. Jadi kita harus menambahkan perintah yang ini di belakangnya ini. Jadi dia akan nanti muncul sebuah apa ya? Tidak ada lagi kesalahan setelah kita melengkapi kesalahan dari program yang ini, yang karena kurang titik komanya. Oke, kemudian kita masuk ke ini ya, contoh posisi yang sama ya. Di sini untuk contoh kesalahan sematik ya di dalam kategori compilation error ya pada Java, yaitu kesalahan logika ya penulisan program yang membuat kode tidak bisa dijalankan karena dia melanggar beberapa aturan makna di dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sisi kiri terdapat sebuah kelas sematik ya dengan metode main yang akan mendeskripsikan variabel integer A, B, dan C. Lalu dia langsung menggunakan rumusnya C sama dengan A kali B. Dan dia akan mencetak uh, nilai C ya tanpa pernah memberikan nilai awalnya pada nilai si variabel A dan B. Nah, secara sintak penulisannya sudah benar, tetapi secara sematik salah ya karena
Java dia mensyaratkan variabel lokal ini harus dikenakan dulu sebelum akan dipakai di dalam sebuah operasi perhitungan gitu ya. Lalu di sisi kanan terlihat hasil compile dengan perintah Java semantik yang mendapatkan pesan error dua kali ya, ada dua kesalahan. Nah, masing-masing ini menyatakan bahwa variabel A dan B may not have been initialized ya. Nah, pesan ini menunjukkan secara jelas ya bahwa kesalahan ini terletak pada penggunaan variabel yang belum diberi nilai. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada kotak hijau juga ya. Di kotak hijau ini di bawahnya menjelaskan bahwa seharusnya programmer ini ya dia menambahkan inisialis dulu ya misalnya itu A sama dengan 2 dan B sama dengan 5 sebelum kita membuatnya ini. Jadi kita katakan dulu integernya A-nya berapa, B-nya berapa. Lalu bisa kita masukkan yang rumus yang ini ya C sama dengan A kali B gitu ya. Jadi makanya dia tidak uh, uh, langsung dia akan betul ya hasilnya karena kita sudah mengenakan dulu A-nya berapa B-nya berapa tapi kalau kasus seperti ini dia bingung nih komputer nih. Apa yang akan diproses kadang kan datanya tidak ada gitu atau nilainya tidak ada gitu jadi juga harus hati-hati ya dalam memperbaikinya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini menjelaskan ya contoh program error di Java ini ada apa ya di mana pesan error dari compile ini tidak selalu tepat ya, tidak selalu tepat menuju ke sumber kesalahan yang sebenarnya gitu. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau yang pertama dia akan menunjukkan di mana kesalahannya gitu ya. Yang kedua juga iya, sedangkan yang ke ini dia tidak ini ya, tidak menunjukkan sama sekali di mana kesalahannya gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul ya kira-kira apa yang salahnya gitu. Padahal di sini dia menunjukkan tanda di sini gitu ya. Padahal salahnya tidak di sini, tapi melainkan penulisannya sini. Yes. Yang seharusnya for tapi dibikinnya full gitu. Jadi harus kita detail betul ya. Kita memahami betul memahami setiap kesalahan. Nah, bagaimana cara mengetahui kesalahan ya? Kita harus banyak-banyak untuk sering belajar ya sering belajar. Nah, kalau terjadi kesalahan kita cek kira-kira apa salahnya. Bisa pula menggunakan bantu di forum-forum ataupun dan lain sebagainya untuk mengecek kode kita di mana letak kesalahannya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke runtime error ya. Nah, runtime error ini ya merupakan kategori kesalahan yang baru muncul ketika program akan dijalankan, ya bukan saat di compile. Nah, runtime error ini biasanya berkaitan dengan exception yang terjadi sewaktu program sudah berjalan. Misalnya ada pembagian dengan nol, kemudian akses indeks array di luar batas atau membaca file yang tidak ada. Nah, di sini ada dua ciri utama. Yang pertama adalah kesalahan jenis ini tidak terdeteksi dan tidak ditampilkan ketika proses akan dikompil ya sehingga program dia tetap berhasil dikompil menjadi bad coding tanpa pesan error gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan baru terjadi dan terlihat ya ketika program dioperasikan atau dijalankan oleh si pengguna. Nah, biasanya berupa pesan extension atau program tiba-tiba berhenti ya. Dengan kata lain, tidak semua error ini bisa diketahui ya, hanya dari compile saja. Dan ada juga ada beberapa error yang hanya tampak ketika logika program benar-benar akan dieksekusi gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh kita masuk ke logic error ya. Nah, logic error ini ya merupakan jenis kesalahan yang terjadi pada logika program. Ya, bukan lagi pada sintaks ataupun aturan bahasa gitu ya. Nah, logic error ini muncul ketika kode sudah lolos ya dari kesalahan teknis dan sistematik. Kemudian program dapat dikompil dengan sukses dijalankan tanpa menimbulkan sebuah runtime error maupun exception, tetapi dia hasil keluarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, di saat ini tertulis bahwa kesalahan ini terjadi setelah program dikompil dan dijalankan tanpa pesan error ya. Namun output dihasilkan salah gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ada operasi A sama dengan 2 tambah 2 ya. Secara logika seharusnya dia akan menghasilkan nilai 4, tetapi karena ada kesalahan perjalanan algoritma dan atau perhitungan maka program justru akan menghasilkan nilai selain dari 4 gitu ya.
Nah, ini juga menekankan kepada kita semua ya, yang terutama untuk belajar program bahwa logic error ini hanya bisa ditemukan dengan memahami kebutuhan, kemudian menelusuri algoritma dan melakukan pengujian hasil, bukan sekedar untuk menggunakan pesan error saja dan compile atau untuk runtime gitu ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau misalnya membuat ini ya, untuk tugas akhir yang berkaitan dengan SPK yang perhitungan-perhitungan yang seperti ANP, SAW dan kita membutuhkan orang matematika ya untuk melihat betul enggak yang kita bikin ini. Kita bikin dulu secara manual, kemudian baru kita cocokkan dengan yang diprogram. Kalau hasilnya sama, berarti bisa dikatakan hasilnya betul. Gitu. Kadang-kadang ada kita buat saja dulu programnya kan dengan metode HP rumus seperti ini kan. Taunya pas dihitung manual, rupanya hasil jauh berbeda salah. Jadi ada kesalahan coding yang harus kita perbaiki atau algoritmanya gitu. Jadi sangat hati-hati ya. Jadi kita tidak bisa betul mengandalkan dari pesan error ya atau dari compile atau dari runtime tersebut. Oke, kemudian ini ada penanganan ya. Di sini Java ini memiliki mekanisme khusus ya untuk menangani kesalahan ya atau exception heading. Nah, di dalam program Java ini, Java dia mempunyai cara tersendiri ya untuk menjebak atau kesalahan ya sehingga program ini tidak langsung berhenti ketika terjadi error, itu melainkan bisa ditangani dengan lebih terkontrol gitu ya. Nah, konsep utama yang diperkenalkan adalah blok ini ya, ada blok try dan catch ya, yaitu struktur yang digunakan nantinya untuk menjalankan ini ya, menjalankan kode yang berpotensi untuk menimbulkan error di dalam try gitu ya. Nah, kemudian dia akan menangkap dan menangani error tersebut di dalam catch gitu ya. Kemudian di sini juga terdapat ya beberapa variasi dalam penanganan kesalahan pada Java ya. Seperti itu ada tes-tes tunggal, kemudian ada tes-tes bersarang atau block try yang berada di dalam try yang lainnya. Nah, banyak cat juga menangani ya beberapa tipe exception yang berbeda dengan cara yang spesifik serta itu ada try catch final ya. Ini biasanya ya blok ini berisi kode yang pasti dijalankan baik terjadi error maupun tidak. Misalnya itu menutup file ataupun nanti menutup ada koneksi gitu ya. Nah, dengan demikian nantinya kita dapat memberikan seperti apa ya gambaran ringkas tentang penanganan kesalahan di Java ya. Itu tidak dilakukan dengan if saja tetapi dengan konstruksi khusus yang ini ya agar kita lebih ini ya akan lebih ini ya secara sistematis ya kita akan lebih banyak mengetahui penggunaan dari coding. Oke, kemudian di sini merupakan bentuk dasar ya. Bentuk dasar penanganan kesalahan di Java ya menggunakan blok try catch ya. Nah, contohnya ya, contoh sintak ini ya, contoh sintak yang paling umum ya, yang menggambarkan dua blok utama ya, ada blok try, ini berisi block of code to tree. Ini yaitu kumpulan perintah yang berpotensi nantinya untuk menimbulkan error saat program akan dijalankan. Misalnya untuk membaca file, kemudian operasi pembagian ataupun nanti akses array. Lalu jika di dalam blok type terjadi exception, maka eksekusi normal dan normal akan dihentikan dan dialihkan ke blok chest. Gitu ya. Nah, di bawahnya terlihat itu ada blok ini ya, ada block of code ya to handle error. Bagian ini nanti akan berfungsi untuk menangkap objek extension yang dilempar dari si thread tersebut gitu ya. Nah, kemudian dia akan menjalankan kode penanganan, misalnya menampilkan pesan kesalahan yang ini ya, pesan apa? Menampilkan pesan kesalahan yang mudah nantinya untuk dimengerti oleh kita. Lalu dia mencatat log atau nanti melakukan langkah pemulihan tertentu gitu ya. Oke, nah ini ada contohnya ya. Contohnya di sini menunjukkan ya, menunjukkan perbandingan penanganan kesalahan tanpa dan dengan try catch pada kasus error akses array di Java. Nah, sedangkan di bagian atas ini ya, di sini penggunaan ya tanpa menggunakan try catch, maka si kelas my class ini akan memiliki metode yang akan mendeskripsikan ini ya array integer ya, itu ada my number 1, 2, 3 yang hanya memiliki indeks itu 0, 1, dan 2. Namun program kemudian menjalankan sistem outprinting ini ya 10 sehingga mencoba untuk menghasilkan elemen ke-10 yang tidak ada. Akibatnya adalah saat program dijalankan muncul pesan error seperti ini ya. Array index out of bound exception 10 di sisi kanan ini ya, di sisi kanan layar. Nah, ini adalah sebuah pesan runtime error yang langsung menghentikan program karena tidak ada penanganan khusus gitu ya.
Nah, kemudian di bagian kedua atau di bagian bawah ini ya, di sini kode yang sama, cuma kita masukkan ke dalam blok tray, gitu ya, ada traynya gitu ya. Nah, sementara akses ke elemen 10 tetap dilakukan, namun kali ini ada blok chat exception E ya, ada blok chat seperti ini, ada yang ini ya, lalu ada yang ini ya. Ketika program kembali ya untuk mencoba mengakses main nama 10, maka exception tetap terjadi, tetapi sekarang akan ditangkap oleh si chat ya, chat sehingga program tidak crash ya gitu ya. Nah, output yang muncul ya di sisi kanan ini hanyalah sebuah pesan ada yang salah gitu ya, sesuai dari instruksi si chat tersebut. Yang ini menandakan bahwa kesalahan ini berhasil dijebak dan ditangani. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan contohnya. Nah, kalau kita menggunakan perintah ada cas apa ya perintah cas atau yang tidak menggunakan perintah cas, jadi agak kita lebih memahami di mana yang salahnya gitu. Oke, kemudian di slide 28 ya, di 28 nanti ini mungkin ada yang saya skip-skip saja ya karena cukup banyak yang mau disampaikan ya. Oke, kemudian di konsep try ya, di konsep try charge ini untuk bersarang ya, atau nested try charge ini biasanya dalam penanganan ya kesalahan di Java intinya adalah struktur dasarnya sama dengan seperti yang biasa ya, tetapi dia di dalam satu blok ini ya, di blok try charge terdapat pemanggilan kode yang lain ya, yang juga memiliki perintah tersendiri. Nah, pada diagram ini ya, metode satu ya, di metode satu ini memiliki blok try yang ada di dalamnya memanggil untuk metode kedua. Lalu di bawahnya ada exemption. Ya, nah ini nantinya untuk menangani error yang muncul pada level metode satu, gitu ya di sisi kanan. Kemudian di metode 2 di sini juga memiliki sebuah blok ya try dan check exception A untuk menangani error di dalam sebuah metode tersebut, gitu ya. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Di contoh seperti ini ya ada uh, cat, jadi ada pilihannya. Ya, ini seperti contohnya kurang lebih. Nah, di sini ada contoh codingnya ya, ada contoh coding ini kurang besar ya. Oke, tidak apa-apa. Sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini ya, di contoh berikutnya ini untuk menangani dua jenis kesalahan yang berbeda, gitu ya, di dalam satu blok try. Nah, di dalam metode mainnya, dalam metode main array ini ya, metode array apa ada array sepeda ya, berisi itu ada tiga elemen sepeda santai, kemudian ada sepeda gunung dan sepeda balap, gitu ya. Dan ada variabel pembagian bertipe data double. Nah, di dalam blok thread terdapat ini ya, program akan melakukan dua hal yang berisiko error. Pertama, dia akan mencetak sepeda 3 ya pada indeks valid hanya 0 sampai 2 hingga akses indeks ketiga akan menimbulkan sebuah array indeks out dan sebagainya gitu ya. Kedua, dia akan menjalankan operasi pembagian
Ya, pembagian 10 per nol yang berpotensi untuk memicu arrangement exception karena pembagian dengan angka nol ya. Yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Lalu di bawah blok terdapat ada dua blok yang ini ya, yang dua blok yang berbeda. Sedangkan pertamanya akan menampilkan pesan bahwa terjadi sebuah exception, array dan sebagainya, dan menjelaskan ada sebuah ini ya melampaui suatu batas gitu ya. Dan jadi nanti hasilnya adalah seperti ini dia ya. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Jadi yang ini dia akan menjebak ya, menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui batas dari array. Lalu yang kedua, dia akan menjebak kesalahan jika ada operasi aritmatika yang salah. Jadi pesan dirankan dia akan munculkan pesan seperti ini, gitu ya. Nah, oke, kemudian kita akan masuk ke kelas string. Tuh. Nah, di kelas string ini kita akan mempelajari ya bagaimana menangani berbagai kesalahan pada program yang melalui uh, apa namanya? Oke. Ini ya, tadi kita sudah belajar tentang SMC, sekarang kita akan beralih ya menuju salah satu materi untuk pengolahan data teks di Java yaitu ada clustering, gitu ya. Nah, dalam banyak aplikasi ya kita sering ya bekerja dengan teks seperti itu ada nama, kemudian alamat, pesan ataupun input pengguna ya. Nah, untuk itulah di Java ini dia akan menyediakan sebuah nama itu ada clustering ya sebagai sarana untuk menyimpan dan memanipulasi data berbentuk karakter gitu ya. Nah, clustering ini tidak hanya digunakan untuk menampung teks, tapi juga untuk menawarkan berbagai metode yang sangat membantu dalam proses pengelolaan data ya. Mulai dari menghitung panjang teks, kemudian mengambil karakter tertentu atau mengubah huruf besar kecil, hingga nantinya juga memotong dan membandingkan teks dan gitu ya, membandingkan teks. Nah, kemudian dengan nantinya kita memahami ya bagaimana penggunaan string, kita nantinya juga dapat membuat program yang sifatnya itu lebih interaktif, kemudian informatif dan mudah digunakan oleh si pengguna. Oke, nah di sini ya di slide ini menjelaskan bagaimana penggunaan metode Lex ya pada objek string di Java ya untuk mengetahui berapa jumlah karakter dalam sebuah teks gitu ya. Nah di dalam kelas kelas my class ya metode main ini akan dideskripsikan variabel integer jumlah char ya jumlah char ya lalu membuat sebuah string txt yang berisi kalimat saya suka belajar Java gitu ya. Nah, setelah itu baris jumlah char ya sama dengan TXT ini dia akan memanggil metode ya untuk ini ya apa milih ya milih objek TXT dan menyimpan hasilnya ke variabel jumlah char gitu ya. Nah, kemudian metode lagi akan menghitung kira-kira ini ya, menghitung jumlah karakter di dalam string. Termasuk itu ada spasi, kemudian dan lain sebagainya sehingga nantinya nilai yang tersimpan di jumlah char adalah panjang aktual dari tag tersebut. Nah, gitu ya. Lalu di bagian berikutnya di sini ada mencetak kembali existing dan hasil perhitungan panjangnya dengan perintah system out pretty dan txt ini ya. Dan ini ada dua ya. Nah, di sini kemudian di saat dijalankan ya di sisi kanan dia akan ditunjukkan output program yang menampilkan teks ya persis seperti di variabel txt dan informasi bahwa panjang string txt adalah 21 karakter gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini ya seperti ini. Jadinya dia akan menghitung ya berapa kira-kira panjang teks semuanya ini termasuk itu ada spasi. Kalau dihitung dijalankan dia akan menghitung sebanyak ada 21 karakter ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, kemudian lalu ada yang tadi kita masukkan itu ya untuk apa tadi ya? Ini ya menghitung jumlahnya ya, jumlah karakter. Kemudian di contoh berikutnya di sini kita akan menggunakan metode eh, apa ya? Metode concat ya, string ya. Nah, di sini jadi kita akan mencoba untuk menggabungkan dua teks itu menjadi satu gitu ya. Nah, di dalam kelas my class ya, metodenya akan mendefinisikan dua variabel yaitu ada string untuk nama depan dan string untuk nama nama belakang ya. Nama depan tuh ada Kani, nama belakang tuh ada uh, Laubu ya. Nah, sini ini ya. Kemudian keduanya nantinya nih ya.
Kemudian keduanya akan digabungkan ke dalam variabel yaitu ada nama lengkap dengan pernyataan itu ada nama lengkap. Ya, dengan kemudian sini ada nama depan, titik konteks, nama belakang. Yang artinya meta konteks ini memiliki objek nama depan dipanggil dengan diberi argumen nama belakang, lalu akan menghasilkan sebuah string baru yang berisi penggabungan dari keduanya. Lalu ada barisan terakhir ya, di baris terakhir ini ada sistem out println ya, println nama lengkap. Nantinya dia akan menampilkan hasil penggabungan tersebut ke dalam sebuah layar, persis pada di kanan gambar. Terlihat sini ada nama outputnya itu ada Kani Lagu ya. Nah itu dia menandakan kita sudah berhasil untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya ya. Di sini kita akan coba masuk ya menggunakan metode char ini ya, char AT ya atau indeks INT index. Nah, di dalam string ya di Java ini untuk mengambil tepat satu karakter pada posisi tertentu di dalam sebuah tag, maka di dalam kelas test ya metode akan mendefinisikan string X ya. String X itu ada halo Java seru ya. Nah, berikutnya akan didefinisikan empat variabel bertipe char ya. Char 1 sampai dengan char 4 gitu ya. Yang masing-masing diisi dengan ada angkanya ada 5, 6, 7 dan 8. Di sini juga ada keterangannya ambil char J, ambil char A, ambil char V, ambil char A gitu ya. Nah, lalu ada perintah sistem operating ya, mulai dari karakter 5, 6, 7, 8. Ya, plus kar 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu ya, kemudian dia akan menghasilkan kira-kira seperti ini nantinya. Ya, karakter kelima adalah J, kemudian 6A, 7V, 8A gitu. Jadi akan menampilkan Java gitu karena kita akan memanggil urutannya ya berdasarkan coding yang kita masukkan tadi gitu. Oke, ini saya skip saja dulu. Kita percepat saja. Oke, kemudian kita masuk ke kelas ini ya, kelas string buffer ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya, menangani kesalahan program yang menggunakan exception dan lain sebagainya. Kemudian ada perintah apa lagi tadi ya? Eh, ada metode string ya. Apa ada kelas string ya. Kemudian kita akan masuk ke ini. Ini ya. Nah, di sini eh, kelas string buffer ini ya, ini merupakan di dalam pemrograman ini seringkali kita perlu ya, perlu untuk memanipulasi teks secara berulang ya. Misalnya kita bisa menambahkan, kemudian mengubah atau nanti menghapus karakter. Nah, jika kita menggunakan string, maka proses tersebut dapat menjadi kurang efisien karena sifat si string itu bersifat immutable, yang artinya setiap perubahan akan membuat objek yang baru. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, di Java dia akan menyediakan sebuah string buffer ya, sebuah kelas yang dirancang khusus nantinya untuk memanipulasi teks secara dinamis dan efisien, gitu ya. Nah, string buffer ini akan memungkinkan kita nantinya untuk menambah, menyimpan atau memodifikasi isi teks tanpa kita harus membuat objek baru setiap kali terjadi suatu perubahan, gitu ya. Nah, bisa dikatakan ya kemampuan dari string buffer ini sangat cocok ketika kita akan menggunakan pada program yang memerlukan banyak perubahan data teks selama menjalankan prosesnya gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali nih ya untuk mengubah data secara ini ya kalau datanya banyak gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pertama ya. Metode apa ini pada kelas string buffer ini nantinya akan berfungsi ya untuk menambahkan teks baru pada bagian akhir dari string buffer. Nah, secara umum sintaknya kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Ya, ini. Ini bisa kita digunakan adalah public ya. Ada public string buffer append string s yang artinya metode ini menerima sebuah argumen bertipe data string gitu ya dan mengembalikan kembali objek string buffer yang sama ya. Nah, karena string buffer bersifat immutable, maka setiap kali kita memanggil buffer append text, isi buffer langsung berubah dan teks baru ditempelkan di bagian akhir tanpa kita membuat objek string baru ya seperti pada penggunaan operator plus ya di kelas string. Nah, oleh karena itu si append ini akan sangat efektif ya ketika kita gunakan
untuk membangun teks yang sifatnya panjang secara bertahap, terutama dalam proses yang berulang seperti untuk perulangan. Nah, ini ada contohnya ya. Di sini kita akan mempelajari cara kerjanya ya. Oke. Nah, di sini yang pertama ya di sini dibuat sebuah objek yang itu namanya itu ada string buffer ya. Yang bernama itu ada SB1 yang dengan isi awalnya itu ada air laut itu asin gitu ya. Nah, lalu isi tersebut akan dicetak sebagai sebuah input ya, sebagai sebuah input. Setelah itu ditambahkan perintah SB1 append true ya. Yang berfungsi nantinya untuk menambahkan nilai boolean true ke bagian akhir dari kalimat gitu ya. Karena string buffer bersifat mutable, maka isi objek langsung berubah menjadi air laut itu asin, true gitu ya. Nah, dan perubahan ini akan terlihat pada sebuah output di sini, gitu ya. Nah, metode apa yang akan otomatis ya mengkonversi nilai boolean tersebut menjadi bentuk string sebelum digabungkan, gitu ya. Nah, kemudian di contoh kedua ya, di sini bekerja ini ya, contoh kedua ya, ini bekerja dengan cara yang sama. Nah, objek SBF2 ini dibuat dengan teks awalnya itu ada manusia kaki tiga. Ya, kemudian dicetak sebagai sebuah input gitu. Nah, setelah perintah SBF2 append false dijalankan, maka nilai boolean false ditambahkan ke akhir kalimat sehingga nantinya isi buffer berubah menjadi manusia kaki tiga false. Nah, hasilnya yang ditampilkan output melalui contoh ini kita dapat memahami nantinya ya bagaimana penggunaan append ini akan sangat berguna ketika kita ingin membangun kalimat atau laporan yang terus berkembang, misalnya dalam perulangan, kemudian apa dan lain sebagainya. Karena string buffer ini akan memungkinkan uh, bagi kita ya untuk menambahkan teks secara efisien tanpa membuat objek string baru secara berulang-ulang gitu ya. Nah, ini cukup efisien ya atau sangat simple kita ya untuk membangun sebuah program. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini ya. Kita akan membahas ke metode insert ya, metode insert pada string buffer. Nah, metode ini digunakan nantinya untuk menyisipkan teks pada posisi tertentu ya di dalam sebuah string buffer. Ya, bukan sekedar untuk menambahkan teks di bagian akhir ya, seperti yang dilakukan pada apel yang tadi. Nah, bentuk umumnya adalah public string buffer insert into object string s gitu ya. Nah, untuk parameter pertama yaitu ada offset ya. Nah, ini merupakan tipe atau nilai ya bertipe integer yang menunjukkan ini ya menunjukkan indeks posisi tempat tes baru yang akan disisipkan. Nah, perlu diingat juga ya bahwa indeks ini akan dimulai dari angka 0. Jadi jika offset bernilai 3, maka penyisipan akan dimulai pada posisi karakter keempat di dalam sebuah buffer gitu ya. Nah, parameter kedua itu ada S. Ini merupakan string ya yang ingin yang ingin kita tambahkan ya. Setelah insert dipanggil, kemudian isi buffer akan langsung berubah karena teks S ini akan disisipkan pada posisi yang telah ditentukan. Nah, metode ini juga mengembalikan sebuah objek string buffer yang nantinya sama sehingga dapat dilanjutkan dengan operasi lain seperti ada append, kemudian ada atau insert dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah di sini ada contoh penggunaan metode insert ya pada string buffer ya. Nah di sini program tersebut menggunakan ini ya, ada dua string buffer yaitu ada buff satu dan buff apa ya buff satu ini berisi kalimat awal belajar sangat menyenangkan, kemudian ada buff 2 ya, buff 2 ini isinya tentang Java. Nah, sebelum proses disimpan ya, program akan mencetak isi buff terlebih dahulu ya agar terlihat bentuk kalimat aslinya. Selanjutnya terdapat perintah buff satu insert 8 gitu ya. Nah, ini artinya ya, pada index ke-8 dari kalimat tersebut, Java akan menyisipkan isi buff kedua, gitu ya. Pada posisi itulah kata Java ditambahkan sehingga kalimat berubah menjadi belajar Java sangat menyenangkan. Nah, setelah itu dilakukan penyisipan kedua melalui bab 1 insert 32, ya, yang menempatkan string ya sekali lagi ya, menempatkan string sekali gitu ya. Nah, pada indeks ke-32 ya, pada indeks ke-32 dari kalimat yang sudah diperpanjang tadi akhirnya ketika dicetak hasilnya menjadi belajar Java sangat menyenangkan sekali.
Itu ya. Jadi contoh ini dapat disimpulkan bahwa insert offset string memungkinkan kita nantinya untuk menambahkan teks di tengah-tengah kalimat ya pada posisi yang telah kita tentukan secara spesifik. Tanpa kita perlu untuk membuat string baru karena operasi berlangsung operasi berlangsung langsung pada objek string buffer yang sifatnya sama gitu ya. Oke, kemudian ini kurang lebih hampir sama sih ya. Ini saya skip saja karena ini masih banyak yang harus saya jelaskan. Nah, kita akan masuk ke delete dulu ya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Eh Sekarang kita akan membahas tentang metode delete ya. Nah, metode lead nih pada masih sama ya di string buffer ini merupakan secara umum ya. Metode ini digunakan nantinya untuk menghapus sebagian teks ya yang ada di dalam sebuah string buffer. Baik itu untuk satu karakter maupun nanti ada beberapa karakter. Bisa juga nanti untuk satu kata ataupun frase sekaligus. Nah, bentuk umumnya ya yang sering digunakan adalah seperti ini. Ya ada public string buffer delete int star int n gitu ya. Nah, parameter star ini akan menunjukkan indeks awal ya, indeks awal bagian teks yang ingin dihapus. Nah, sedangkan untuk n ini adalah batas akhir dari penghapusan. Nah, ini perintah ini mirip ya seperti pada metode replicate ya atau karakter yang dihapus berada pada rentang start hingga sebelum n itu ya. Nah, sehingga nantinya indeks n tidak ikut terhapus. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Jika kita menuliskan buffer titik delete 3, apa 3,8 maka karakter pada indeks 3, 4, 5, 6, dan 7 itu akan dihapus gitu ya dari si string buffer gitu ya. Nah, setelah
perintah yang dijalankan, maka isi buffer langsung berubah dan metode tersebut akan mengembalikan objek string buffer yang sama sehingga nantinya bisa digunakan untuk operasi selanjutnya. Nah, bisa dikatakan ini ya, bisa dikatakan jika ada bagian kalimat atau potongan teks yang ingin dihilangkan sepenuhnya, maka kita bisa menggunakan perintah delete star n yang merupakan cara paling cepat dan langsung untuk melakukannya gitu ya. Oke, nah kita lihat ya di sini ada contohnya ya, ada contohnya. Di sini menunjukkan bagaimana penggunaan metode delete ya pada string buffer. Nah, di program ini dia memulai dengan sebuah string buffer SPF gitu ya, ada SPF yang berisi kalimatnya saya senang belajar Java. Nah, di mana kata senang ini dia memiliki tiga huruf G. Ya, isi awal ini dicetak terlebih dahulu dengan label sebelum sebelum dihapus agar nantinya akan terlihat ini ya, terlihat perbedaan setelah prosesnya dihapus. Selanjutnya terdapat perintah SBF apa ya? SBF delete ya. Ada SBF delete. Nah, di sini angka pertama itu ada 11. Kemudian 11 ini adalah angka indeks ya awal penghapusan, sedangkan angka 13 ini merupakan indeks dari batas akhir. Yang artinya karakter pada posisi 11 ya hingga sebelum posisi 13 ini akan dihapus terlebih dahulu. Apa akan dihapus ya? Jika kita hitung secara indeksnya, maka bagian yang berada pada rentang tersebut adalah 2G tambahan pada kata senang. Nah, saat perintah tersebut dijalankan, dua huruf key tersebut akan hilang dari string buffer, gitu ya. Ketika teks dicetak ya kembali dengan label setelah dihapus, kalimatnya berubah menjadi saya senang belajar Java ya. Kini gitu ya dengan penulisan yang benar. Nah, di sini merupakan contoh ya, contoh penggunaan kita menggunakan metode delete start dan end yang sangat nanti untuk efektif ya untuk menghapus atau memperbaiki bagian tertentu di dalam sebuah teks ya, tanpa kita harus menulis ulang seluruh dari string tersebut gitu ya. Oke, ini skip, skip. Oke, kemudian kita masuk ke public string buffer eh, reverse ya. Nah, ini dia memiliki fungsi ya, fungsi yang sederhana, namun sering membuat orang itu kaget ya atau terkejut ya karena metode ini dia mampu untuk membalikkan urutan seluruh karakter di dalam string secara langsung. Nah, cara pemakaiannya itu sangat mudah. Dia cukup memanggil buffer reference ya, tanpa memberikan parameter apapun karena yang dibalik adalah seluruh isi dari string buffer itu sendiri ya, dari posisi paling belakang hingga paling depan. Nah, metode ini bekerja secara in-place, ya, artinya langsung mengubah isi buffer tanpa membuat objek baru gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ya, di contohnya ya kita menggunakan masih sama ya, sama yang tadi ya. Cuma perbedaannya sini ya, ada perintah yang ini. Jadi yang sebelumnya tulisan seperti ini, kemudian kita masukkan perintahnya yang ini. Ya, SPF reshuffle maka dia akan membalikan semua kata-katanya. Ya, nah ini ya sebelum ini Java ya, jadi saya senang belajar Java, kemudian dibalik nih. Azaf, Rajalep, Kes dan sebagainya. Dia akan membalikkan. Itu ya kegunaan dari printer reverse ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke public string buffer substring atau inti star ya. Nah, di sini ini ya digunakan nantinya untuk mengambil ya sebagian teks itu dimulai dari indeks tertentu hingga akhir string. Nah, di sini tertulis ya bentuk sederhananya atau penggunaannya adalah seperti ini codingnya. Maksudnya adalah ketika kita memanggil di sini ada contohnya ya. Ketika kita memanggil ya string 5 maka karakter-karakter mulai dari indeks kelima hingga karakter terakhir akan diambil dan dikembalikan sebagai string yang baru gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita memiliki teks suka belajar Java ya. Jika kita memanggil instruksi 5, maka empat karakter pertama yaitu suka akan diabaikan dan bagian yang tersisa adalah belajar Java gitu ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang penting ya yang perlu kita ingat ya bahwa angka yang kita masukkan ke dalam substring star menunjukkan dari posisi ke berapa pemotongan itu akan dimulai. Dan hasilnya selalu berupa potongan teks mulai dari indeks tersebut sampai dengan akhir dari si kalimat. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini juga masih sama ya, cuma perbedaannya kita gunakan yang ini, gitu ya.
Berarti ada hasil sama dengan bu substring 5. Jadi dia akan memotong 5 ya. Yang hasil seperti ini. Yang pertama ini sebenarnya potong ini ya. Seperti ini ya. Suka belajar Java. Kemudian setelah dipotong 5, dia akan munculkan kata-kata belajar Java. Nah, suka ini kan 4. Berarti spasi dia termasuk juga ya. Berarti dia spasi di kategori termasuk 5 ya. Termasuk 5 dia. Jadi dia dipotong juga. Jadi hanya munculkan belajar Java. Oke, kemudian kita masuk yang ini ya, yang paling ini ya paling inti ya sebetulnya. Ini ada classmate ya. Nah, kita akan mulai ya untuk membahas classmate di dalam Java. Nah, kelas ini nantinya bisa dianggap sebagai sebuah kotak alat ya, yang nantinya tuh berisi berbagai fungsi khusus ya untuk melakukan berbagai macam operasi matematika. Nah, mat berada di dalam teks Java titik lang ya, sehingga nantinya nama lengkapnya adalah Java titik lang mesh dan dapat digunakan langsung tanpa perlu kita melakukan sebuah import gitu ya. Kemudian di dalam kelas ini tersedia banyak metode ya untuk berbagai kebutuhan perhitungan numerik, mulai dari fungsi, kemudian trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Nantinya apa dan fungsi algoritma lainnya. Nah, nantinya jika kita nantinya untuk membutuhkan sebuah perhitungan yang otomatis seperti mencari nilai sinus, akar, log dan sebagainya, kita tidak perlu untuk menuliskan rumus secara manual. Cukup kita gunakan metode yang sudah disediakan oleh kelas si Maths gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di zaman saya dulu ya, waktu saya kuliah dulu S1, perintah impor tidak ada. Jadi kita harus hafal dulu nih. Kalau sin kira-kira importnya apa? Kalau sekarang kan enggak, kita otomatis ke kalau space, si dia importnya udah otomatis udah muncul di atas gitu ya. Tapi kalau zaman saya kuliah dulu itu tidak ada. Jadi masukkan dulu importnya, baru kita masukkan codingnya gitu ya. Jadi cukup lama juga ya untuk mengetahui import apa yang akan kita butuhkan di dalam untuk matematika gitu ya. Kalau sekarang kan lebih mudah sekarang. Oke, kemudian eh ini ada pertama ya, ini ada public static double ya, double ABS ya untuk tipe data A. Nah, di sini dia berfungsi ya untuk mengasihkan nilai mutlak dari sebuah bilangan gitu ya. Nah, nilai mutlak ini adalah nilai yang selalu dikembalikan sebagai bilangan positif ya, sehingga nantinya jika inputnya 5 maka hasilnya adalah 5. Dan jika inputnya 5 hasilnya juga menjadi tetap 5 gitu ya. Nah, di Java MathABS ini ya telah di overload ya untuk berbagai tipe data seperti integer, kemudian long, float, dan double. Sehingga nantinya ketika kita menulis match ABS AA, maka Java secara otomatis akan memilih variabel A. Itu ya, karena metode ini bersifat statik, maka kita tidak perlu untuk membuat objek untuk menggunakan cukup kita tuliskan saja, misalnya kita ketik nanti ini ya seperti oh susah saya nulis di sini sebentar. Oh, hmm, misalnya seperti ini ya, ada mat eh, titik ABS itu ya, kemudian min 10 itu ya, jadi dia akan otomatis ya. Eh, Oke, seperti itu ya. Kini saya hapus dulu. Oh, ini sudah, sebentar, saya ulang lagi. Misalnya kita bisa seperti ini ya, match, kemudian ya, match ABS, eh 10 ya, 10 atau kita bisa menggunakan misalnya seperti ini secara otomatis ya di program di NetBeans ya ataupun di yang lainnya ABS kemudian kita masukkan berapa nilai variabelnya seperti itu ya. Sorry seperti itu. Nah, itu cara penggunaannya. Kini saya hapus dulu. Oh, bisa hilang ya.
Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, lalu selanjutnya, ini ada contohnya. Ada contohnya ya. Di sini menunjukkan contoh penggunaan Met ABS ya dengan tipe datanya itu ada double. Nah, di dalam kelas metode model ini terdapat dua variabel ya. Ada X dengan nilainya ini ya, nilainya 4876, koma bla bla bla, dan Y bernilai min 0,0D gitu ya. Nah, kedua nilai tersebut kemudian akan diproses menggunakan metode Met ABS ya, yaitu melalui pemanggilan Met ABS X dan Met ABS Y gitu ya. Nah, serta satu contoh untuk tambahan ya, Met ABS min 9,5 seperti ini. Kita tambahkan seperti ini. Nah, karena fungsi ABS ini bertujuan untuk mencari nilai mutlak, maka tanda minus pada sebuah bilangan akan dihilangkan. Nah, jika angka yang negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sementara, jika nilainya sudah positif atau nol, hasilnya akan tetap sama. Itu ya, output dari sini ya, di sisi kanan ini akan menunjukkan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, sesuai dengan instruksi yang di sini. Nah, di contoh ini ya menegaskan bahwa dengan memanggil met ABS angka ya, Java dia akan langsung mengembalikan nilai absolut dari angka tersebut tanpa perlu menulis logik if untuk mengecek apakah nilai tersebut negatif atau tidak. Oke, ini tipe data max ya. Nah, seperti ini contohnya. Saya lakukan saja. Ini juga hampir sama kayak tadi ya. Oke, saya lewatkan saja dulu. Oke, nah kita akan coba masuk yang ini ya, public static double lock ya. Nah di sini ini ya, metode ini bisa digunakan nantinya untuk menghitung logaritma ya, logaritma natural yaitu logaritma dengan basis e ya, sekitar itu ada 2,788 sekian gitu ya. Nah dengan demikian nantinya ketika kita memanggil ya matlog a, maka nilai yang dihasilkan adalah logaritma natural dari a, bukan logaritma dari basis 10. Nah, secara umum, metode ini memiliki bentuk public static double, ya, di mana A ini adalah nilai yang ingin dicari logaritmanya. Dan hasil perhitungannya bertipe double. Misalnya itu ada mat titik log 1, dia akan menghasilkan 0, karena log E1 sama dengan 0. Dan maka mat E akan menghasilkan 1, karena log sama dengan 1. Dan mat log 10 itu nanti akan menghasilkan sekitaran 2 ya, 2,3 berapa gitu ya. Nah, kita akan lihat ya contoh codingnya. Nah, contoh codingnya seperti ini ya. Nah, di sini ada penggunaan menggunakan matlock ya. Pada sebuah nilai ya bertipe double pada kelas matdemo di sini ada variabel x ya. Variabel x ini diberi nilainya sekian. Dan selanjutnya baris kode sistem output line ini akan menggabungkan ya. Sip ini digunakan nantinya untuk menampilkan hasil perhitungan logaritma natural dari nilai tersebut, gitu ya. Nah, ketika program dijalankan maka muncul outputnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, sama dengan sekian. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, nilai 11,018 ini merupakan hasil logaritma natural dengan basis E, gitu ya. Nah, dengan contoh ini nantinya diharapkan mahasiswa dapat memahami ya bahwa untuk menghitung logaritma natural cukup memasukkan sebuah nilai double lalu memanggil matlock nilai dan hasil yang diperoleh juga bertipe double dengan presisi angka di belakang koma, gitu. Jadi buat seperti ini nanti kita. Oke, ini yang double ya. Nah, ini juga hampir sama ya, sama yang tadi. Jadi saya skip saja. Oke, nah ini tugas tiga ya. Beberapa masih belum yang banyak mengerjakan ya. Masih banyak belum mengerjakan. Jadi sini instruksinya adalah dia diminta nantinya untuk membuat nih ya. Buatlah program sederhana yang menggunakan operator if dan array ya di kasus ini. Nah kasusnya pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan yaitu ada jika golongan A gaji 5 juta, kemudian B sekian, kemudian C sekian. Nah di sini diminta gaji setiap golongan disimpan pada array gaji ya. Nah, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika B, dia akan mengambil pada array 1. Jika C, dia akan mengambil pada array 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
codingnya gitu ya, kita menggunakan equals ya, karena array dalam array gitu ya. Nah, di sini ada deklarasinya, kemudian ini ada inputannya, lalu sini ada logika if untuk menentukan index array berdasarkan golongan ya. Web satu, web 2, dan web 3 gitu ya. Nah, di sini ada if, kemudian equals dan ini. Nah, kita menggunakan yang ini. Lalu inputnya seperti ini gitu ya. Oke, sudah habis ya. Eh ini ya, sebentar saya pause dulu. Saya stop dulu ya. Oke, ini saya screenshot ya, saya screenshot. Oke, itu saja ya dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan untuk Anggita Zafira, atau sudah sudah terjawab semua untuk tugas 2 dan 3-nya, apa sudah dikerjakan atau belum? Atau ada kendala, silakan nanti bisa ini ya, bisa chat ya di apa namanya, di UT-nya ya, di kolom chatnya nanti ya. Ya Pak, baik. Gimana? Untuk tugas 2 dan 3 sudah dikerjakan? Sudah Atau sudah Pak. saya nilai? Sudah. Tugas Oh, sudah saya nilai pertama ya? sudah dinilai, tugas kedua sama Hmm. ketiga belum Pak. Oh, belum ya? Oke, oke, nanti akan saya coba cek nilai. Udah dibuat videonya? Buat buat video belum sempet Pak. Oh, belum sempat. Oke, oke. Ya, Nanti itu kalau sempat ya. wajib Pak. Iya. Kenapa? Wajib, wajib. Iya, kalau salah yang saya kirim di chat itu ya, itu ada dari UT-nya seperti itu. Untuk mendapatkan Oh, nilai maksimal. Tapi coba saya tanyakan lagi ya di pihak OT ya, bagaimana kalau mahasiswa hanya mengerjakan itu saja, tidak ada video. Nanti saya tanyakan, nanti hasilnya akan saya lemparkan lagi di hmm. kolom chat ya. Baik Pak. Makasih ya Pak. Oke, oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Kita saya tutup Hmm. ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.